teman-teman, di video kali ini saya akan sharing tahapan-tahapan ketika saya akan development sebuah website ya. Jadi yang pertama itu adalah memilih nama domain. Kadang dari pemilik bisnis atau orang yang akan membuat website, ketika memilih nama domain, ketika dia punya nama brand, bisa menggunakan nama brandnya. Tapi kadang untuk yang belum punya nama brand, tapi ingin membuat website, bisa juga didukung dengan nama domain yang mengarah ke kata kunci usaha. Kadang-kala ada yang nama brandnya belum punya, sehingga nama domainnya cermin dari nama usaha seperti jasa renovasi unggulan.com. Itu adalah nama domain yang berisi kata kunci ditambah satu kata di akhir, karena kalau misalkan menggunakan jasa renovasi tentunya sudah banyak yang menggunakan, tapi dengan menambahkan satu kata di belakang, misalkan jasa renovasi unggulan, jasa renovasi anugerah, atau bisa juga diakhiri dengan nama kota, misalkan jasa renovasi Padang, jasa renovasi Bekasi, dan lain-lain. Itu yang pertama dalam hal memilih domain. Tapi kadang juga menggunakan nama brand, nama usaha atau nama PT-nya, seperti misalkan PT Yoga Karya Perdana Group. Nah, itu bisa digunakan nama domainnya seperti Sumarekon nama kota kan belakang itu Sumarekon Bekasi, Sumarekon Serpong, Sumarekon Bandung.com, dan lain-lain. Itu berarti nama domain menggunakan nama brandnya. Yang kedua teman-teman, masalah hosting. Yang kedua ini, hosting itu ya seperti rumah dari website itu tersendiri ya. Ketika kita ingin memuat sebuah konten, ada gambar, ada tulisan, itu dimasukkan ke dalam hosting dari website. Nah, hosting ini kita bisa berlangganan menyesuaikan kapasitas yang kita butuhkan. Ada yang mungkin kapasitasnya 3 giga, 6 giga, 10 giga, bahkan sampai unlimited juga tersedia untuk hosting ini. Nah, tinggal nanti di setting hosting, domain. Setelah domain dan hosting di setting, kita siap untuk membuat sebuah website. Nah, yang ketiga ini tahapan ketika kita akan membuat website, teman-teman. Jadi, dimulai dari mengkolek konten. Yang kita kolek itu konten dari pemilik usaha. Dimulai dari logo. Setelah logo, mungkin ditambah lagi informasi tentang layanan produk atau layanan jasanya. Jadi tentang perusahaan itu tersendiri ya. Yang kemudian yang ketiga berkaitan dengan kontak us. Jadi kita perlu nomor HP, email, alamat kantor, atau misalkan kalau dia konsepnya ada kantor, ada office, ada workshop, itu juga kita mintakan sekalian. Dan beberapa pendukung lainnya seperti sosial media kalau dia sudah punya, supaya nanti akan dimasukkan ke dalam website. Dan juga yang kita kolek konten selanjutnya adalah berkaitan dengan price list. Jadi kalau ada price list, misalkan dia produk ya, website produk, website fashion, website jasa, itu ketika ada price listnya ya bisa kita masukkan. Tapi kalau tidak ada ya konsepnya biasanya koleksinya hubungi kami. Kemudian yang keempat, foto-foto, galeri, portfolio, ataupun yang bersifat visual lainnya yang bisa dimasukkan ke dalam website. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita kolek dari klien ketika akan memasukkan konten-konten ke dalam website. Logo, tentang perusahaan, layanan yang diberikan, press list, dan kontak perusahaan tersebut, mulai dari nomor telepon, email, sosial media, dan alamat kantor, dan lain-lain ya. Ketika konten itu sudah kita terima, itu kita masukkan ke dalam websitenya. Jadi kadang-kala dari klien itu merujuk ke referensi website tertentu ya, Mas saya pengen websitenya seperti ini, atau Mas saya ingin kombinasi antara ini dan ini. Nah, kita sebisa mungkin menangkap kebutuhan klien ya. Oh, ternyata keinginan seperti ini. Kita buat saja frameworknya, tata letak atau layoutnya menyesuaikan referensi web yang klien kehendaki. Kita masukkan dengan versi konten milik klien kita. Selain kita masukkan konten, kita juga adaptasi. Karena kan ketika kita melihat referensi, nggak boleh kita menjiplak atau mengcopy paste, plek aja gitu dari referensi. Harus kita adaptasi lagi sesuai dengan website atau perusahaan dari klien kita. Yang tidak kalah pentingnya adalah call action. Jadi setiap website itu kan sifatnya kadang ada yang bersifat penawaran, ada yang bersifat informasi, promo, dan sebagainya. Nah, itu harus jelas call action-nya. Call action-nya akan menghubungi, call action-nya akan membeli, atau call action-nya ingin konsultasi. Jadi harus tepat juga informasi dengan tombol call action yang ditampilkan. Ketika website-nya adalah toko online, tentu call action-nya masukkan keranjang, beli sekarang, dan lain-lain gitu ya. Tapi ketika website-nya bersifat jasa, itu call action-nya ya kadang hubungi kami, konsultasi lebih lanjut, dan lain-lain. Itu yang berkaitan dengan call action atau tombol tindakan yang dimasukkan ke dalam website. Tahapan selanjutnya adalah copywriting check. Artinya barangkali dari klien itu mengirimkan company profile, konten-konten tentang usahanya, tapi tidak kalah penting kita akan review lagi kalimat-kalimat konten tersebut apakah mendukung dari sisi copywriting. Jangan sampai tulisan-tulisan yang ada di dalam website itu tidak menggugah untuk ingin konsultasi, tidak menggugah ingin ketertarikan membeli, dan lain-lain. Makanya perlu ada namanya copywriting check. Jadi ada beberapa framework yang digunakan untuk copywriting check ini. Ada yang sifatnya AIDA, ada yang konsepnya before, after. Selanjutnya, selain kita copywriting itu kita cek, teman-teman, selanjutnya kita juga perlu optimize image. Nah, optimize image ini orientasinya adalah upayakan gambar-gambar yang masuk ke dalam website itu adalah gambar-gambar yang menarik secara visual dan menggugah ketika kita lihat. Kalau makanan tentunya ada konsep-konsep gambar yang misalkan makanan yang membuat ngiler gitu ya. Ketika pekerjaan atau jasa membuat keyakinan bahwa website apa perusahaan ini profesional dalam hal pekerjaan jasanya gitu. Jadi
optimasi image ini juga berpengaruh pada psikologis orang yang melihat tawaran dari website kita. Setelah semuanya selesai, mulai dari domain, hosting, collect konten, masukkan konten, adaptasi konten, copywriting check, optimasi gambar, saatnya mendeliver website tersebut ke publik. Nah, ketika mendeliver website kita ke publik, teman-teman, yang harus kita pahami adalah ketika konsepnya adalah organik, belum menggunakan iklan, tentu website tersebut tidak dijangkau lebih luas oleh calon konsumen. Makanya perlu ada konsep beriklan, traffic, ataupun Google Ads atau Facebook Ads. Ketika menggunakan Google Ads, tentunya website kita akan menjadi rekomendasi di halaman awal Google. Cara kerjanya adalah ketika teman-teman mencari sebuah jasa di internet, misalkan jasa perbaikan genteng bocor. Nah, itu adalah pencarian yang mengandung beberapa kata kunci. Ada kata kunci jasa, ada kata kunci renovasi, ada kata kunci perbaikan, dan pendukungnya lagi keterangan, misalkan genteng bocor, perbaikan kendaraan, mobil matic. Nah, itu adalah konsep-konsep kata pencarian yang kita masukkan ke Google. Nah, ketika tampil, biasanya ada di dalam rekomendasi itu website yang direkomendasikan. Biasanya ada tulisan pojok atasnya, kalau dalam bahasa Inggris itu ads, kalau dalam bahasa Indonesia biasa ada tulisan bersponsor gitu ya. Itu berarti website yang menggunakan Google Ads. Dan hari ini teman-teman bisa dicek setiap layanan usaha, setiap jasa, setiap unit usaha, itu hampir semua mereka main di Google Ads. Mau percetakan, mau jasa transportasi, rental mobil, kesehatan, software, dan lain-lain, itu hampir semua menggunakan jasa iklan Google. Memang sepenting itu hari ini tentang Google Ads, karena memungkinkan usaha kita ditemukan oleh calon pelanggan. Juga yang konsepnya menggunakan Facebook Ads. Facebook Ads ini teman-teman konsepnya seperti kita menyebarkan beberapa flyer visual bisnis kita. Ketika kita jualan furnitur contohnya ya, kita berikan gambar yang menunjukkan kita memiliki usaha furnitur, ada visual misalkan pembuatan kitchen set, pembuatan backdrop TV, umpama kalau yang bergerak dalam custom furnitur, misalkan kalau misalkan bergerak dalam bidang jasa pembuatan PT, jasa pembuatan CV, itu ada konsep visual, misalkan bikin PT sekarang baik mungkin, misalkan layanan penawaran liburan gitu ya, liburan ke Jogja 3 hari 2 malam free tour guide atau misalkan apa gitu ya, itu misalkan dicantumkan dalam visual gambar. Nah, cara kerjanya Facebook Ads ini adalah teman-teman, ketika flyer iklan Facebook Ads ini aktif dan jasa kita diiklankan di Facebook, Facebook akan bekerja mencari pelanggan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan informasi tentang usaha kita. Ketika diklik, gambar tersebut masuk ke penawaran website kita, ketika tertarik akan menghubungi lebih lanjut. Nah, itu adalah disebut leads atau prospek. Jadi konsepnya beriklan itu adalah mendatangkan prospek, bukan mendatangkan penghasilan, teman-teman. Nah, yang mana kalau kita bicara konsep funneling, itu karena dari 100 orang yang aware, ada 10 orang yang berpikir tertarik gitu ya. Dari yang 10 orang tertarik, mungkin ada 3 atau 2 orang yang mempertimbangkan. Dari 3 atau 2 orang yang mempertimbangkan, ada 1 yang mengeksekusi, menekan tombol beli atau konsultasi dan lain-lain. Nah, itulah konsep funneling yang ada dalam istilah marketing ya. Silakan teman-teman, ketika teman-teman pemilik usaha, pemilik bisnis, ingin menjangkau pasar lebih luas, ingin mendapatkan klien dari Google Ads, ingin mendapat klien dari Facebook, dari kota-kota tertentu yang teman-teman kehendaki, bisa menggunakan website dan beriklan di Google atau Facebook Ads. Dan yang menariknya teman-teman, konsep digital marketing ini bisa dibilang kadang akumulatif juga. Bisa dibilang akumulatif karena gini, ketika teman-teman contohnya punya budget iklan 50.000 mendapatkan 1 pembeli. Ketika teman-teman menaikkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, kadang-kala itu menjadi akumulasi juga. 50.000 dapat 1 pembeli, tentunya ada perjalanan ya, customer journey. Jadi dari 50.000 itu budget iklan ada misalkan 100.000 yang melihat, dari 100.000 melihat ada 100 orang yang misalkan mempertimbangkan tertarik, berarti 100 orang yang tertarik ada 10 yang mempertimbangkan, dari 10 orang yang mempertimbangkan ada 1 yang beli. Jadi biaya untuk mendapat 1 pembeli bisa dibilang sekitar 50.000-an, atau misalkan kalau bisa juga dari 50.000 itu mendapat 2, 3 atau berapa pembeli. Nah, ketika budget iklannya dinaikkan, diakumulasikan ya, dari 50.000 menjadi 100, 150 atau dari 50.000 jadi 1 juta, itu kadang-kala menjadi akumulasi juga. Dari 50.000 dapat 1 pembeli, ketika 500.000 mendapat 10 pembeli, dan ada konsep KPI, Key Performance Indicator, ketika biaya iklannya itu bisa tertutup oleh keuntungan, kadang-kala advertiser itu berani mengiklan dengan budget besar, jutaan, puluhan juta, ratusan juta bahkan, atau miliaran per bulan atau per tahun begitu. Memang bisa dibilang digital marketing ini cukup efektif dalam hal periklanan ya, dalam hal mendatangkan calon pembeli.